Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua sambil menantikan situasi Bruno Fernandes ya akan seperti apa? Apakah dia akan menerima tawaran dari Al Hilal ataukah dia tetap akan berkomitmen dengan Manchester United sebagai kapten dari Manchester United untuk menghadapi musim depan. Ada sebuah analisa secara ringan amatiran yang ingin gue bahas di video kali ini ya, tentang situasi plus minus keadaan Bruno Fernandes. Ada seorang jurnalis ini, Henry Winter, yang memberikan analisanya. Henry Winter nih jurnalis yang menurut gue cukup oke juga ya, di beberapa analisa yang dilakukan olehnya. Follower di Twitter atau X juga sangat luas sekali, 1,3 juta. Bruno Fernandes adalah pemain terbaik Manchester United saat ini. Jelas menurut gue ada pendapat begini dan begitu. Menurut gue pemain terbaik Manchester United bahkan berapa musim terakhir ini ya menurut gue adalah Bruno Fernandes. Terlepas pada komentar Bruno Fernandes marah-marah, Bruno Fernandes individual, gue nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Karena Bruno Fernandes memberikan kontribusi berupa assist cukup tinggi, chances created tinggi, key passes tinggi, pergerakan sangat tinggi, dan lain-lain menurut gue. Sehingga menurut gue juga masih sangat tidak beralasan pendapat-pendapat yang mengatakan Bruno ini terlalu individu dan lain-lain. Bahkan perannya sangat besar sekali di Manchester United. Dan ini juga dikatakan oleh jurnalis kaliber Henry Winter ya, bahwa Bruno Fernandes ini merupakan pemain terbaik Manchester United. Jadi jelas objektivitasnya dari mana. Menurut gue seperti itu. Oke. Jadi kalau Manchester United mempertimbangkan permatanya ya, ini akan menyulitkan keadaan dan mereka harus mempertimbangkan. Jadi ada hal-hal juga yang sebenarnya sih menurut gue nih ya, tadi disebutkan bahwa Bruno Fernandes adalah pemain terbaik Manchester United. Dan kalau Manchester United bahkan mempertimbangkan untuk menjual permatanya di mahkota yang rusak, mereka harus mempertimbangkan berapa banyak yang Manchester United harus keluarkan ya untuk menggantikan sang kapten, talisman, pemimpin assist, pemimpin goal scorer di setiap kompetisi. Bahkan dia juga merupakan favorit dari banyak fans dan lain-lain. Ini menurut gua di poin nomor 1 ya dari Henry Winter ini luar biasa. Jadi sering sekali pendapat terkait dengan Bruno dijual karena usianya, karena Bruno individu, Bruno tidak membawa kemana-mana Manchester United sampai dengan saat ini. Dan kalimat tidak membawa kemana-mana itu gue berpikir kok agak aneh ya, karena memang keadaan klub ini selama 10-15 tahun belakangan ini kan memang tidak oke. Bahkan selama 5 musim belakangan saja berapa kali Manchester United misalnya ganti pelatih. Lalu juga pergerakan di bursa transfer, recruitment, pergerakan yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan klub ini, operasionalnya seperti apa. Seakan-akan semua itu dibebankan pada Bruno tidak bisa membawa Manchester United kemana-mana. Terlalu pendek sekali sih menurut gue ya, tidak melihat secara garis besar, tidak melihat secara lebih luas lagi, tidak melihat secara komprehensif menurut gue. Dan yang dikatakan oleh Henry Winter bahwa menggantikan Bruno Fernandes itu sama aja harus mencari pengganti kapten, mencari pengganti pemimpin assist, pemimpin chances created ya, lalu juga talisman dari Manchester United, goal scorer dari Manchester United di semua kompetisi. Ini bukan hal yang mudah. Lalu nomor 2, PSR ini merupakan masalah dan ada sekitar 200 juta pounds yang masih belum dibayarkan terkait dengan biaya transfer ke klub lain musim ini. Jadi memang ada hutang yang nilainya kurang lebih 200 juta pounds yang belum dilunasi oleh Manchester United tahun ini ya. Jadi ini juga hal yang harus dipertimbangkan oleh Manchester United. Dan dengan misalnya uang yang didapat oleh Manchester United dari penjualan Bruno Fernandes, dari sini juga bisa dilihat apakah uang tersebut 100% atau sebagian besar akan digunakan untuk investasi mendatangkan pemain baru. Makanya gue katakan ini kayaknya nggak seperti itu. 120 juta katakanlah didapat dari Al Hilal.
nggak akan 100%-nya digunakan untuk mencari pengganti pemain-pemain, enggak. Karena Manchester United juga memiliki hutang besar ini yang harus dilunasi, dan uang nanti yang didapatkan dari penjualan Bruno Fernandes akan digunakan juga untuk operasional tersebut. Sehingga rekrutmen ini bukan, menurut gua bahkan ya, menjadi prioritas utama dari uang yang didapatkan. Sekali lagi, tidak menjadi prioritas utama dari uang yang didapatkan, karena ada prioritas lainnya. Pandangan dari Bruno, poin nomor 3. Pandangan dari Bruno untuk dia tetap stay. Untuk dia tetap stay ya, tentu saja dia ini mencintai Manchester United dan tidak ingin bermain di liga yang kualitasnya rata-rata di tahun Piala Dunia. Karena 2025 ke 2026 ya ini merupakan tahun Piala Dunia, dan kalau dia bermain di Saudi Pro League ya tentu saja ini berbeda dengan kompetisi Eropa ya. Untuk meninggalkan Manchester United, Manchester United saat ini sedang dalam situasi yang kacau. Dan ada tawaran yang luar biasa gila dari klub Saudi. Nah, ini merupakan pertimbangan yang sedang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Salah satu poinnya adalah kalau dia pergi, ya ini memang Manchester United saat ini dalam keadaan yang kacau, tidak bisa bahkan di final terakhir pun Manchester United juga kalah ya kan di Europa League. Belum ada kepastian kapan Manchester United ini akan kembali ke puncaknya atau ke masa jayanya. Sementara ada tawaran yang luar biasa dari sisi uang dari Saudi. Tapi ya dia juga harus mempertimbangkan nih peluang, ataupun ya dia akan tampil mungkin di Piala Dunia, tapi tampil dari Liga Saudi ini akan seperti apa dan lain-lain. Oke. Poin nomor 4, ini merupakan peluang bagi Manchester United untuk melakukan refreshing atau penyegaran kembali dan pembangunan kembali. Kalau ya uang yang didapatkan dari menjual Bruno Fernandes ini digunakan dengan bijak. Itu tanda tanya juga menurut gue. Seperti apa bijak yang dimaksud ini? Apakah manajemen memiliki kompetensi seperti itu, yang harus dilihat sih. Terutama nanti kalau seandainya kan memang Bruno nih lepas ya, ketika gue bikin video ini ya masih belum pasti situasinya. Ditulis juga di sini, Kunya ini merupakan awal yang bagus. Tapi bagaimana selanjutnya? Apakah uang tersebut, sekali lagi seperti gue sebutkan di poin sebelumnya, akan digunakan sepenuhnya untuk mendatangkan pemain atau seperti apa? Dan siapa pemain-pemain yang ditarget itu juga menurut gue penting. Dan juga proyeksi ataupun rencananya dengan pemain-pemain yang ditarget itu seperti apa? Apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Ini hal yang sangat menentukan dengan perjalanan Manchester United selanjutnya kalau mereka memilih untuk melepas Bruno Fernandes. Apakah lebih baik untuk menjual Rashford, Anthony Sancho, dan Casemiro? Ini hal yang juga harus dipertimbangkan, karena Rashford, Anthony, Sancho jelas tidak masuk skema dari Ruben Amorim. Sementara Casemiro juga merupakan pemain yang memberikan beban keuangan yang cukup berat bagi Manchester United dengan penampilan juga tidak konsisten. Poin selanjutnya, apakah tim akan lebih memiliki disiplin yang lebih bagus dan juga memiliki covering ya, ataupun juga pertahanan, terutama dari sisi ketika menderita serangan balik dari lawan, kurang lebih seperti itu di lini tengah tanpa Bruno Fernandes. Ini juga merupakan poin lainnya. Lalu Bruno, poin lainnya juga, poin ke nomor 7, Bruno sebentar lagi akan berusia 31 tahun. Dan mungkin Manchester United tidak akan mendapatkan tawaran seperti ini lagi. Tapi 80 juta pounds ini masih cukup rendah. Ini yang dikatakan oleh Henry Winter ya. Ini masih cukup rendah dan sulit untuk bisa menjustifikasi kepada fans. Kalau tawaran ini naik secara signifikan di atas 100 juta pounds, Manchester United pasti akan lebih mempertimbangkannya. 100 juta pounds itu berarti sekitar 140 juta euro, 130 juta euro, sekitar seperti itu. Jadi memang naik lebih tinggi lagi, itu mungkin baru akan dipertimbangkan. Itu tadi yang disebutkan oleh Henry Winter. Menurut gue ini merupakan analisa yang menarik ya, dari beberapa poin yang dikatakan terkait dengan situasi Bruno Fernandes. Tentu saja ada banyak pendapat lainnya. Dan menurut gua sih ya secara garis besar, selama itu memiliki alasan yang kuat dan juga misalnya keadaan
pendapat yang komprehensif menurut gue ya tidak pernah ada komentar yang salah. Tapi mungkin kalau dari argumentasi yang disebutkan itu masih argumentasi yang tidak luas ya, atau masih terlalu, katakanlah terlalu cetek seperti itu. Ya, ini yang mungkin agak susah diterima. Tapi apa yang dikatakan oleh Henry Winter, sekali lagi menurut gue ini benar adanya. Gue menilai secara ringan amatiran seperti itu. Ada banyak pertimbangan yang juga kuat, poin-poinnya yang tadi disebutkan, antara positif maupun juga yang negatif dari situasi Bruno Fernandes kali ini. Cuman gue melihatnya seperti ini. Kalau seandainya Manchester United memutuskan untuk menjual Bruno Fernandes, ada poin bahwa proses ini akan mungkin memakan waktu lagi. Menurut gue seperti itu. Fakta bahwa 7 bulan atau 6 bulan musim lalu Ruben Amorim ini sangat mempercayakan Bruno Fernandes dengan sistem yang berbeda-beda. Artinya penempatan Bruno Fernandes yang berbeda-beda. Gua justru berharap sebenarnya Bruno Fernandes tetap berada di Manchester United dengan konsentrasi rekrutmen klub. Ini memperkuat posisi-posisi di sekitar Bruno Fernandes. Misalnya seperti ini, ketika Bruno ditampilkan di lini tengah, sering sekali lini serang Manchester United ini menjadi kurang kreativitasnya. Tapi ketika Bruno Fernandes didorong ke depan, sering sekali lini tengah ini lemah. Jadi mungkin bisa mendatangkan pemain serang yang lebih bagus kualitasnya, atau pemain tengah yang lebih kuat ya pergerakannya. Misalnya seperti itu. Tapi dengan misalnya Bruno Fernandes ini selesai di Manchester United, ya ini akan menjadi kekosongan lagi dalam tanda kutip. Dan ini juga diperjelas bagaimana Ruben Amorim pun di beberapa wawancara terakhir jelas menegaskan ya, sangat-sangat terang benderang bahwa dia ingin Bruno tetap stay. Dan ini juga sejalan dari apa yang dilakukan selama 6-7 bulan kemarin. Cuman dari sisi lain memang keuangan klub ini juga sangat berat sekali. Mungkin tidak akan ada tawaran seperti ini bagi Bruno Fernandes lagi ya. Sementara kalau Manchester United untuk mendapatkan uang, menurut gue ada cara lain. Ada banyak pemain misalnya yang masih bisa membuat Manchester United ini mendapatkan pendapatan yang tinggi di bursa transfer nanti, terutama ketika mereka menjual misalnya seperti kayak Rashford, misalnya seperti kayak Garnacho, pemain-pemain yang jelas bisa menghasilkan profit 100% karena mereka berasal dari akademi Manchester United. Lalu Manchester United juga bisa menghemat pengeluaran, misalnya kalau mereka bisa mendapatkan klub yang mau mendatangkan Casemiro ya dengan gaji yang sangat tinggi. Hal-hal seperti itu sebenarnya masih bisa ditempuh. Tapi ya kita lihat akan seperti apa ini pergerakan dari Manchester United dan juga keputusan dari Bruno Fernandes. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.